Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, nama dan NIM bagi yang mau menjawab pertanyaan yang saya sebutkan. Ya. Pertanyaan pertama, sebutkan 2 kriteria suatu negara dikatakan sebagai tax haven country. Ada? Sebutkan 2 kriteria suatu negara dikatakan tax haven country. Ririn, silakan. Bentar, sorry. Meta paling atas. Kriterianya negara yang tidak memungut pajak dan memungut pajak lebih rendah dari Indonesia. Ya, betul ya. Itu ada di surat edaran pajak. Itu soal atau pertanyaan yang ke-1. Yang kedua, mengapa tax haven country melindungi WP yang ada di negaranya? Kenapa? Mengapa tax haven country itu melindungi WP yang ada di negaranya? Kenapa ya? Ada yang mau coba? Kenapa tax haven country itu melindungi wajib pajak yang ada di negaranya? Ririn, silakan. Kemudahan di bidang peraturan pajak. Terus yang kedua, rahasia perbankan di negara tax haven sangat kuat dipegang teguh kerahasiaannya. Yang ketiga, kemudahan di bidang pendirian perusahaan atau pendirian bank. Kalau itu kayaknya keuntungan-keuntungan ya berada di tax haven country. Yang saya tanyain, kenapa sih negara itu melindungi si wajib pajaknya gitu? Menyerah? Oke.
Kalau nggak ada, jawaban yang benarnya itu kenapa negara surga pajak itu melindungi wajib pajaknya. Banyak ya alasannya. Yang pertama, biar si wajib pajak itu nggak keluar dari negara. Jadi penghasilannya ada si negara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tuh fasilitas dari negara surga pajak. Fasilitasnya adalah untuk melindungi gitu. Terus yang ketiganya, kenapa dilindungi agar WP itu tidak dikenakan pajak di negara asalnya. Minimal 3 itulah dulu ya jawabannya. Sebenarnya masih banyak. Oke. Pertanyaan kedua nggak ada yang bisa jawab. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, mengapa kriteria tax haven country itu di setiap negara beda-beda? Apa penyebabnya ya? Ada yang mau coba? Nggak ada? Kenapa kriteria tax haven country itu setiap negara berbeda-beda? Jawabannya sih gampang ya. Jawabannya karena di setiap negara itu pengenaan pajaknya berbeda-beda. Contohnya PPN, di Indonesia ada PPN. Mungkin di negara lain nggak ada. PPN-nya di Indonesia 10%. Di negara lain ada yang 8%. Jadi bagi Indonesia, negara yang PPN-nya 8% itu termasuk tax haven country. Gitu jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan saya mah gampang ya. Jadi nggak usah searching juga dapat sebenarnya. Kuncinya tinggal ngikutin materi pertemuan yang lalu. Oke, pertanyaan keempat. Apa tujuan transparansi antar negara yang berhubungan dengan pajak? Apa tujuan adanya transparansi antar negara yang berhubungan dengan pajak? Kenapa sih antar negara itu harus transparan? Ada yang mau coba?
Sekali lagi pertanyaannya, apa tujuan adanya transparansi antar negara yang berhubungan dengan pajak? Tanti, silakan. Jadi Pak, tujuannya biar agar dapat memudahkan dalam pengenaan pajak. Jadi biar transparan gitu. Emang kalau transparan Gitu Pak. kalau transparan gimana, Tanti? Gimana? Kalau transparan kenapa emang? Biar informasinya akurat bukan Pak? Kalau transparan informasi apa ya Pak? Ya, hampir benar ya. Jadi tujuannya sih kenapa ada transparansi yang berhubungan sama pajak ya nggak ada lain ya, tiada lain dan tiada bukan, agar masing-masing negara itu tahu potensi pajak dia yang berada di luar negeri. Gitu. Kalau di dalam negeri mah kan udah pasti diketahui sama negara. Tapi yang di luar negeri kan kita harus koordinasi dengan pihak luar negeri. Makanya butuh transparansi. Kita kasih poin aja ya Mbak Tanti. Pertanyaan terakhir. Mengapa ya daftar negara tax haven country itu dihapus, baik itu oleh G20 atau oleh Menteri Keuangan Indonesia? Kenapa sih list blacklist apa? List blacklist ya. List negara tax haven country itu dihapus? Ada yang mau coba? Nggak ada? Ririn, silakan. Belum di unmute Ririn, jadi belum kedengaran.
Karena apa? Kalau adanya list daftar blacklist itu akan menyudutkan salah satu pihak negara, sedangkan kebijakan dari suatu negara bisa berubah-ubah. Kayak misalnya Malaysia yang dulunya terdaftar di list itu, nah tahun depan tuh bisa nggak terdaftar. Ya, betul ya. Ini juga sempat dibahas di pertemuan yang lalu. Jadi agar tidak terjadi hubungan yang tidak harmonis antar negara. Karena kita tahu tax haven country itu tanda petik cap negara itu jahat, negara itu kotor. Gitu. Nah itu materi kita tentang tax haven country ya, yang hanya beberapa halaman itu. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi yang baru, yaitu bab yang ke-11 ya, tentang transfer pricing. Oke, kalau nggak ada, kita masuk materi yang baru tentang transfer pricing. Ini ada sekitar 20-an halaman ya. Jadi buat kalian yang ingin ngikutin materi ini, lebih baik itu sisakan waktu mungkin 15 sampai setengah jam gitu ya, buat baca dulu materinya, karena kan kita waktunya terbatas, jadi tidak dibacakan semua atau tidak dibahas semua, beda sama kayak kelas pagi gitu. Terus yang keduanya, ya ikutin aja gitu ya materinya dengan baik. Toh hanya kurang dari 1 jam materi ini disampaikan. Gitu. Buat perbandingan, kalian juga bisa cek di daftar nilai ya. Yang udah final, kelas yang pagi, itu nilainya sebagian besarnya rata tengah ya. Rata tengah, ada yang ke kiri, ada beberapa yang ke kanan. Gitu. Karena nilainya semuanya transparan. Begitu ya. Hanya saran saja, enggak juga nggak apa-apa. Toh cuma 2 SKS ini. Gitu. Oke, transfer ya. Ini transfer itu artinya memindahkan gitu ya, transfer. Ini yang kita sukain setiap bulan ya, dapat transfer. Kalau BNI ada SMS notifikasi 3346 ya. Atau ada teman kita yang udah transfer dari jualan kita misalkan. Itu artinya memindahkan. Pricing itu pasti harga ya. Di akuntansi biaya kita juga udah pernah belajar ya tentang transfer pricing ini. Jadi ada departemen A, kemudian ada departemen B gitu. Ada departemen C. Gitu ya. Terus di departemen A itu ada biaya 100. Di departemen B ada biaya 150. Kemudian di departemen C ada biaya 50. Gitu ya. Jadi ketika kita menghitung HPP-nya, kita menghitung dari departemen terakhir. Jadi HPP-nya 100 ditambah 150 ditambah 50. Jadi 300. Nah,
antara dari departemen A ke departemen B yang 100 itu namanya transfer pricing. Dari 100 dan 150 ke C itu juga sama, namanya transfer pricing. Itu kalau di dalam perusahaan. Gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau lingkupnya bukan perusahaan yang hanya ada di satu negara, tapi ada di berbagai negara. Yang namanya transfer pricing itu tujuannya kalau dalam traffic internasional itu ada dua. Yang pertama, penghasilannya yang dinaikkan atau biayanya yang kecil. Kenapa? Karena si transfer pricing itu bisa mengakibatkan harga jualnya tinggi. Berarti kalau harga jualnya tinggi, penghasilannya naik. Tapi bisa juga harga jualnya sangat rendah. Jadi biayanya kecil. Nah, seperti itu. Biasanya yang melakukan transfer pricing ini adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jadi, ketika kita menentukan itu transfer pricing atau bukan, pertama yang harus kita tentukan itu adalah apakah dia itu memiliki hubungan istimewa atau enggak. Makanya di sini disebutkan transfer pricing itu ada karena adanya hubungan istimewa. Gitu. Yang menganggap istimewa itu dua-duanya ya. Bukan salah satu menganggap istimewa, yang satunya enggak, biasa aja saya mah gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau kita mau transfer pricing itu mainin apa sih? Ada banyak ya. Bisa dari harga jual, bisa dari harga beli, bisa dari biaya-biaya, kemudian ada bunga dan lain-lain. Di sini ada 7 ya. Jadi kalau kita ini mainannya, ini mainan untuk transfer pricing. Nah, ketika akan melakukan transfer pricing, pasti mainannya ini. Dan ini pasti bisa dimainkan. Kenapa? Karena memiliki hubungan istimewa. Kalau nggak punya hubungan istimewa kan nggak bisa mainin harga. Gitu. Nah, sekarang kita lihat. Tadi dikatakan sebelum kita menentukan apakah dia itu melakukan transfer pricing atau enggak, dilihat dari hubungan istimewa. Apa itu hubungan istimewa? Ini sering dibahas juga ya. Ada di Undang-Undang PPH pasal ke-18 ayat yang keempat. Dianggap hubungan istimewa yang pertama memiliki yang namanya penyertaan modal paling rendah 25%. 1. Jadi paling rendah itu artinya minimal ya. Yang kedua, berada di bawah penguasaan yang sama. Baik itu secara langsung atau tidak langsung. 2. Yang ketiga,
memiliki yang namanya hubungan keluarga. Sedarah, semendak, lurus ke samping. Ini juga udah dibahas. Jadi sebelum menentukan ini transfer pricing atau bukan nih, gitu ya. Tentuin dulu apakah dia itu punya hubungan istimewa atau enggak. Kalau enggak punya berarti pasti dia tidak melakukan transfer pricing. Gitu. Nah, yang namanya transfer pricing ini sifatnya netral. Dia itu bisa menjadi tax avoidance, bisa juga tax evasion. Tax avoidance itu penghindaran ya. Ini boleh. Kalau evasion itu penggelapan. Ini tidak boleh. Jadi transfer pricing itu sifatnya netral. Bisa jadi hal negatif, bisa juga hal yang positif. Sama kayak kata nabok gitu ya. Nabok itu nggak selamanya negatif. Kalau nabok nyamuk kan nggak apa-apa. Tapi kalau nabok pipi, baru itu tidak boleh. Kalau yang tax avoidance gimana transfer pricing? Ya sama ya, kayak transaksi antara HO dan BO. Atau head office dan branch office. Kan antar pusat dan cabang itu biasanya suka ada transaksi kan. Terus harganya kan suka lebih murah kan dibandingkan kita jual ke luar. Apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Gitu. Asal transaksinya itu wajar. Nah, kalau misalkan transaksinya itu tidak wajar, maka termasuk ke dalam tax evasion atau penggelapan pajak. Ini yang nggak boleh. Jadi kalau yang tax evasion ini tidak wajar. Tidak wajar apanya? Banyak. Tadi ada 6 ya. Tidak wajar harga jual, tidak wajar harga beli. Ada di atasnya kalau misalkan masih lupa. Nah ini. Di halaman ke-1. Jadi tidak wajar itu dalam hal harga penjualan, kemudian harga pembelian, alokasi biaya ADM dan umum, pembebanan bunga, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, penanganan transfer pricing yang dimaksud di sini itu yang mana? Yang avoidance atau yang evasion? Jawabannya pasti penanganan ini adalah untuk yang tax evasion. Gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi transfer pricing yang termasuk ke dalam tax evasion? Seperti biasa, kita ambil dari OECD. OECD bikin guidelines untuk menangani transfer pricing. Ada 8 ya, panduan yang dibuat oleh OECD bagaimana caranya agar transfer pricing itu tidak menjadi evasion atau penggelapan. Yang pertama ada ALP ya. Ini biasa disingkat
ALP ya, the arm's length principle. Nanti kita akan bahas di bawah tentang ALP secara singkat itu. Ini menentukan berapa harga wajarnya. Karena ini kan ngomongin tentang harga, makanya bilangnya transfer pricing gitu. Kemudian ada metode-metode lain yang digunakan, yang sebagiannya kita akan bahas di halaman berikutnya. Tapi yang namanya OECD Guidelines itu balik lagi ke negara masing-masing. Makanya si OECD bilang kalau untuk menentukan dia itu transfer pricing yang efficient atau bukan, itu dari negaranya. Terserah mau pakai apa. Kita lihat yang Indonesia. Yang boleh menentukan itu transfer pricing atau bukan, menurut Undang-Undang PPH, yaitu DJP atau Fiskus. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak sesuai, nanti dikoreksi sesuai dengan yang ketentuan yang berlaku. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba kasih sedikit contoh. Ya, sebelum kita menentukan dia itu wajar atau nggak wajar. Misalkan ada namanya PTA ya. PTA ini berarti berada di Indonesia. Bertransaksi dengan B Corporation. Dia itu misalkan negara X ya. Mereka bertransaksi. Transaksinya itu adalah PT A menjual ke B Corporation dengan harga misalkan Rp100.000 per unit. Diketahui PT A dan B Corporation ini memiliki hubungan istimewa. Memiliki hubungan istimewa. Tadi ada 3 ya yang memiliki hubungan istimewa kriterianya. Salah satu bisa tercapai. Yang pertama tadi saham lebih dari 25%. Yang kedua dikuasai langsung atau tidak langsung. Kriteria yang ketiga memiliki hubungan sedarah. Ini yang dikatakan memiliki hubungan istimewa. Kemudian harga pasar. Ya. Harga pasarnya itu adalah Rp100.000
80.000 per unit. Pertanyaannya, apakah ini merupakan transfer pricing yang legal atau yang ilegal? Gitu kan pertanyaannya. Nah, di Indonesia ini yang menentukannya adalah DJP. Si DJP ini yang pertama kali dia lakukan yaitu memastikan apakah dia itu memiliki hubungan istimewa atau enggak. Jadi nanti di sini ada hubungan istimewa. Jawabannya ada 2 ya. Ya atau tidak. Kalau misalkan jawabannya tidak, maka sudah pasti tidak ada transfer pricing. Tapi kalau jawabannya ya ada hubungan istimewa, itu ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, dia melakukan avoidance atau evasion. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, gimana cara menentukan si 100.000 ini ya merupakan transfer pricing yang evasion, gitu kan? Kita lihat lebih lanjut penjelasannya. Yang pertama, bisa menggunakan yang namanya prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau the arm's length principle. Caranya adalah yang pertama melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding. Yang kedua menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat. Yang ketiga, menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan. Yang keempat, mendokumentasikan setiap langkah. Oke. Kita coba terapkan di sini ya. Pakai ALP misalkan ya. Ini pakai ALP. Jadi DJP itu sebelum menentukan ini termasuk transfer pricing yang avoidance atau evasion, itu harus cari tahu dulu barangnya ini barang apa. Misalkan ini barangnya adalah barang kacamata misalkan ya. Nah ini barangnya. Nah si kacamata ini itu spesifikasinya ada dari mulai kacanya terbuat dari apa, kemudian rangkanya atau batangnya terbuat dari apa. Harus tahu dulu, dapat aja misalkan ya si DJB itu perusahaan PT Kaca. Nah, PT Kaca itu ternyata ngejual di harga 150.000 per unitnya. Nah, ini melakukan pengecekan. Wajar nggak sih harganya segitu? Nah, gitu ya. Jadi kita melakukan pembandingnya dulu siapa? Dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian metode harga transfer yang tepat. Nanti ini kita akan pelajari di halaman berikutnya lagi ya. Nah, sekarang untuk melakukan perbandingan
Ya, untuk melakukan perbandingan juga ada rinciannya lagi. Jadi ini sebelum kita ini ya, ALT itu melakukan perbandingan. Perbandingannya juga ada prinsip-prinsipnya. Jadi harus ini ya, tidak terdapat perbedaan kondisi. Kalau ada, maka dilakukan yang namanya penyesuaian. Jadi sebelum menentukan PT kaca itu sebagai pembanding, maka harus dipastikan dulu dia cocoknya jadi pembanding, gitu. Kemudian yang berikutnya ada data pembanding internal dan eksternal. Jadi pajak itu punya yang namanya database ya, database harga wajar dari setiap barang. Tahu dari mana? Tahu dari yang namanya e-faktur. Kan e-faktur itu di sana ada deskripsi barang. Gitu. Dari sana dilihat ya. Jadi harus yang sama kondisinya. Kalau tidak sama, harus ada penyesuaian. Kemudian yang ketiga, pakai data internal dan eksternal. Kalau kita mah merenan ya, bisa ngecek di Shopee gitu ya, atau di marketplace lain, ini harga pasarannya berapa. Nah, itu namanya membandingkan. Nah, misalkan ya tadi kita udah dapat setelah kita cari-cari pembandingnya adalah PT kaca. Gitu. Harganya tadi berapa ya, lupa lagi, 130.000 gitu. Ya 130.000 mungkin ya, lupa. Nah, seperti itu. Terus yang keduanya menentukan metode ya. Metodenya apa? Metode untuk penentuan harga transfer. Nah, ini metode. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesebandingan kita kesampingkan dulu. Yang penting kalau dibandingkan itu harus sama dari mulai ukuran perusahaan, jenis barang, bahan barang, dan lain-lain lah. Biasanya orang tua kita yang jago ngebandingin mah ya, sama anak tetangga gitu kan. Jadi kalian bisa belajar lah sama orang tua kalian untuk ngebandingin gitu ya. Kita langsung lihat ke metodenya. Ada banyak ternyata metodenya. Kita cuma bahas beberapa aja. Yang pertama CUP atau Comparable Uncontrolled Price. Kalau ini dilihatnya dari harga pasar. Ya. Jadi CUP itu pakai yang namanya harga pasar. Ini yang pertama CUP atau harga pasar lah. Nah, kita lihat nih, harga pasarnya berapa? Oh, harga pasarnya tadi 180.000. Berarti kalau menggunakan CUP ya, si PT A dan B Corporation ini melakukan transfer pricing karena normalnya adalah 180.000 per unit. Begitu. Kalau misalkan DJP pakainya CUP, berarti harganya nggak boleh kurang dari 180.000. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada metode lain, yaitu RPM, Resale Price Method. Kalau ini
harga reseller gitu ya. RPM itu harga reseller. Ini RPM. Ini harga reseller. Harga reseller itu maksudnya gimana? Biasanya harga reseller itu lebih murah ya dibandingkan dengan harga jual resmi. Gitu nggak sih? Ini buat ciwi-ciwi. Jadi kalau misalkan harga aslinya 100.000, harga resellernya berapa? Misalkan 120.000 ya. Nanti sama reseller dijual lagi harga 180.000. Gitu kan konsepnya ya? Misalkan informasi tambahan ya di sini. Informasi. Harga reseller yaitu 120.000 per unit. Jadi kalau pakai metode RPM maka harganya harus 120.000 per unit. Begitu. Atau ada metode yang ketiga. Apa itu? Metode ketiga itu berarti C. Cost plus method. Nah, kalau ini menambahkan tingkat laba kotor yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai istimewa. Nah, contoh langsung ya ke contoh kita aja. Nah, kalian kan ini modul udah dibaca ya. Kan yang pendek kemarin kurang suka, terlalu pendek nggak mau baca. Kalau yang panjang pasti pada baca. Ini pakai metode yang ketiga, yaitu cost plus method. Nah, kita udah punya pembanding yaitu PT Kaca. Nah, si PT Kaca itu 130.000 jualnya. Berarti berapa persen tuh ya? Anggaplah ya 30% aja ya. Misalkan PT Kaca yang tadi PT Kaca itu nggak kelihatan ya kalau merah. Putih lagi ya tuh ya. Atau kuning, kelihatan nggak kalau kuning? PT Kaca itu gross profit-nya adalah 30%. Jadi, kalau PT Kaca 30%, biayanya 100.000, maka 100.000 ditambah 30% ya. Maka cost plus metodenya yaitu 130.000 per unit. Gitu. Karena kan harga dasarnya 100.000. Jadi tanya dulu nih, PT Kaca kamu dapat gross margin berapa? 30% bos, gitu ya. Ya udah berarti digunakanlah metode itu ke sini. Gitu. Itu metode yang ketiga. Metode yang keempat. Profit Split Method, PSM. Kalau metode PSM ini menentukan harga transfer itu berbasis laba transaksional. Jadi ada gabungan. Kita langsung kasih contoh karena kalian udah baca modulnya. Yang keempat, apa tadi ya? Yang keempat, lupa lagi saya. PSM ya.
PSM. Jadi misalkan di sini ada PT Kaca. PT Kaca itu ada beberapa holding. Ada PT Kaca, ada PT Gelas gitu ya. Misalkan ada PT apa lagi? PT Bening ya, misalkan. Nah, ini tuh grupnya grup pecah ya. Pecah grup. Nah, ini namanya pecah grup misalkan. Nah, untuk pecah grup ini PT Kaca memberikan kontribusi margin atau laba itu misalkan 30%, PT Gelas 40%, dan PT Bening 30%. Gitu. Nah, kemudian dari sinilah dilihat mana yang paling dekat dengan PTA. Kita tadi udah bahas yang paling dekat itu adalah PT Kaca, yaitu sebesar 30%. Atau jangan 30% ya. Nanti sama dong sama yang di atas. Kita tukar. Ini 40%, ini 30%. Jadi, kalau pakai metode PSM, kalau pakai metode PSM, karena PT Kaca yang jadi perusahaan pembandingnya, gitu, nggak lurus gini. Nah, gini aja lah. Maka 100.000 ditambah 40% atau 140.000 per unit. Nah, ini kalau pakai PSM. Terus ada lagi yang kelima. TNMM. Ya. Ada yang kelima, TNMM. Nah, ini ada rumusnya. Tapi biar seru, ini nggak usah dibahas. Karena kan dosen hanya membahas yang gampang-gampangnya. Gitu ya. Nah, sekarang setelah menentukan harga transfer, ya, mana tadi AYAP ya? Baru yang keempatnya menerapkan prinsip kewajaran. Nah, ini kan ini yang satu perbandingan, dua metode. Nah, yang ketiga menerapkan setelah kita pilih. Nah, ini menerapkan harga transfer. Kan yang kedua itu hanya menentukan mau yang mana nih. Nah, pada saat menerapkan, misalkan kita pilih mau yang mana nih, cap, cip, cup. Nah, cup aja ya, pakai cup ya. Kan cap, cip, cup. Jadi pakai misalkan metode cup ya. Kita pakai metode cup. Jadi berapa tadi? Cup itu piro? 180.000. Jadi harga transfernya itu yang wajar adalah 180.000 per unit. Gitu. Terus gimana dong? Kan yang diakui sama PTA itu adalah 120.000. Nah, ini serunya. Jadi ini yang sebelum koreksi ya. Sebelum koreksi itu pendapatan
Misalkan ya, tadi berapa ya? 120.000. Biaya 100.000. Ini yang sebelum. Jadi labanya ini sebelum pajak yaitu 20.000. Tapi yang si 120 ini kan dikoreksi. Nah ini koreksi. Jadi setelah koreksi yang diambil itu yang 180.000. Ini yang setelah ya. Maksudnya setelah itu setelah dikoreksi. Jadi pendapatannya bukan 120.000 tapi 180.000. Biayanya mah tetap ya 100.000. Jadi laba sebelum pajaknya 80.000. Menguntungkan siapa kalau seperti ini? Jawabannya adalah menguntungkan si pajak. Begitu. Gampang ya? Gitu. Nah, terakhir yang keempat itu dokumentasi. Jadi dokumentasi itu dari mulai yang pertama dokumen perbandingan ya tadi yang pertama ya. Terus kebijakan atau jangan kebijakan ya. Pertimbangan metode. Kenapa sih pakainya pakai CAP? Kenapa nggak pakai yang lain? Itu harus ada dokumentasinya itu. Pertimbangan metode transfer. Baru perhitungannya ya. Perhitungan transfer pricing. Nah, seperti itu. Yang menentukannya siapa? DJP. Tapi kita sebagai wajib pajak juga nggak mungkin diam saja. Kita juga bisa bela diri. Bela dirinya adalah kenapa pakai 120.000? Jawabannya adalah karena kita menggunakan metode yang mana misalkan. Pakai metode PSM, Pak. Kita menggunakan metode PSM. Holding yang kita perbandingkan adalah dengan purpose group. Gitu. Di mana purpose group itu hanya 20%. Jadi kalau 20%, jadi saya wajar dong 120.000. Nah gitu, jadi kita sebagai wajib pajak juga harus punya dasar kenapa pakai angka 120.000. Karena kalau tidak ada dasar, maka kita akan dikoreksi yang jadinya seperti ini. Yang asalnya 20.000, laba sebelum pajaknya jadi 80.000. Kan rugi. Begitu. Ya. Nah, itu materinya tentang transfer pricing. Agak serius, udah loba ya. Kalau sedikit mah ya. Nah, kemudian untuk transaksi-transaksi lainnya kalian bisa baca. Saya ingin bahas yang correlative adjustment. Itu sebenarnya di P3B itu udah ada mutual agreement. Tapi kalau misalkan tidak ada di dalam P3B, maka kita bisa buat yang namanya advance pricing agreement.
Jadi posisinya gini, kalau misalkan ada transaksi itu ya, misalkan ini ada transaksi, nah transaksi ini tuh tidak ada di P3B, maka kita bikin gini aja ya. Kalau tidak ada di P3B, ini tidak P3B, ini ya P3B. Kalau ada di ya P3B berarti udah cukup dengan yang namanya MAP. Tapi kalau tidak ada di P3B bisa menggunakan advance atau apa ya. Bisa pakai apa? Advance Pricing Agreement. Advance Pricing Agreement-nya betul. Nah, seperti itu materi kita pada hari ini. 19 halaman ya, lumayan. Silakan, barangkali nggak ada yang mau ditanyakan. Nggak kelihatan ya. Sebenarnya ada satu lagi yang mau dibahas tentang bagaimana cara menentukan hubungan istimewa ya. Meskipun ada 3 ini, yang nomor 1 udah pasti ketahuan, tapi nomor 2 dan nomor 3 karena waktu yang tidak cukup, jadi kalian pelajari sendiri ya, apa yang dimaksud dengan dikuasai langsung atau tidak langsung. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hubungan saudara. Karena kalau misalkan hubungan istimewa itu tidak bisa dibuktikan, nggak bisa menentukan dia itu transfer pricing yang ilegal atau enggak. Ya, begitu materinya. Gampang ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian aja. Nilai tugas kemarin udah masuk di daftar nilai. Kalian bisa cek di TKP. Waktunya untuk tugas ini sama ya, hari Rabu. Jadi kalau misalkan setelah hari Rabu udah saya tutup si responsisnya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi. Bapak mau nanya, Pak? Ya, silakan. Untuk absen di Sinau belum ada ya, Pak? Nggak ada gitu? Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting mah kamu hadir lah. Hadir di benak saya, gitu ya. Ada lagi? Kayak tiap minggu nanya absen mulu deh. Tenang ya, dari mana lagi pandemi jadi slow ya masalah absen mah ya. Yang saya ingin pastikan mah materinya nyampe atau enggak gitu sih. Ada lagi yang mau tanya? Nanti minggu depan kalau mau lagi pakai Sinau nanti disiapin deh. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga masih betah di rumah ya. Besok Jumat ya.
Ya udah deh, gitu aja ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam